asrama sekolah horor. Halo guys, WhatsApp back. Salah ya. Welcome back. Kamu bertanya-tanya mau buka konten apa? Oke, jadi malam ini kontennya balik lagi ke cerita horor. Jadi gua dapat cerita dari sebut saja namanya M. Dia tinggal di salah satu kota di Provinsi Jambi. Ya, daerah-daerah kabupaten. Jadi dia menceritakan tentang asrama horor. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya, guys. Kita langsung kembali ke cerita horornya. Oke. Cerita kali ini gue awali dari ini. Masa SMA aku bersekolah di sebuah SMA yang berasrama. Jadi sekolah dia ini ada asramanya, guys. Nah, kebetulan itu adalah sekolah favorit di kotaku. Setiap hari kami diperbolehkan pulang ke rumah bagi yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah. Sedangkan untuk siswa yang jarak rumahnya jauh, biasanya mereka lebih memilih untuk menghabiskan hari Minggu di asrama. Jadi ada kemungkinan dia ini tiap hari Minggu nginep di asrama ya. Soalnya rumahnya kayaknya jauh. Jadi kalau yang dekat rumahnya itu pulang dia. Oke, lanjut. Karena jarak rumahku cukup jauh, aku lebih sering memilih untuk tinggal. Cicak, geng, menandakan sesuatu. Lapar kayaknya. Lanjut. Karena jarak rumahku cukup jauh, aku lebih sering memilih untuk tinggal di asrama. Pada hari Minggu, ku turut ayah ke kota. Pada hari Minggu, begitu juga dengan beberapa temanku yang lain. Ada 9 ruang untuk asrama putri, dan tiap ruang terdiri dari 3 kamar. Malam Minggu, waktu itu terasa sangat sepi di asrama kami. Karena semua siswa udah pulang ke rumah masing-masing, sehingga tinggallah aku berdua dengan temanku. Wah, kalau aku yang jadi dia sih, ya lumayan sih, gak berani juga. Oke, lanjut. Sebelum tidur, kami biasa bercerita tentang apa saja. Sampai pada suatu cerita bahwa ternyata di ruangan kami itu pernah ada kakak kelas yang bunuh diri karena mengalami masa lalu kehidupan yang rumit. Amazing. I don't know be what. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Ternyata temanku pernah mendengar tentang seorang teman kamar sebelah yang mendengar suara air di kamar mandi, seperti ada orang yang sedang mandi. Merinding guys, merinding. Padahal ketika itu semua siswa sedang berada di halaman melaksanakan apel malam. Seketika bulu kuduku pun berdiri. Gitu ya. Oke, lanjut. Karena malam sudah mulai larut, aku pun segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum beranjak tidur. Cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, gosok gigi. Ya, begitulah. Kemudian ketika aku berjalan, tidak sengaja aku seperti melihat sosok bayangan perempuan berambut panjang. Di cermin yang aku lewati, aku pun lari sekencang-kencangnya kembali ke kamar di tempat temanku. Akhirnya kami berdua menjadi takut. Besok-besoknya, aku tidak berani lagi ke kamar mandi sendirian di malam hari. Aku selalu minta ditemani teman sampai ke depan pintu. Ternyata
Temanku juga rupanya pernah melihat bayangan di jendela kamarnya, seperti perempuan berambut panjang yang sama seperti kulihat. Dan teman yang lain juga pernah mendengar suara tangisan yang sangat sedih di tengah malam. Menurut beberapa kakak kelas, kamar kami ini rupanya memang kamar yang paling angker. Bayangin aja guys, gimana tuh angkernya. Sampai pernah ada juga siswa yang kerasukan juga di kamar ini. Siswa yang kerasukan menyebut-nyebut nama anak laki-laki. Ada yang bilang anak laki-laki itu adalah pacarnya yang menghamilinya. Bayangin guys, coba kalian di posisi dia guys. Sehingga dia depresi karena laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. Dan akhirnya ia bunuh diri di kamar itu. Banyak cerita-cerita horor lain yang dialami temanku. Selama bersekolah di sana, itu aku sangat merasa tegang. Namun kemudian aku berpikir bahwa pengalaman ini seru. Emang sih di mana-mana yang namanya horor di sebuah sekolah itu bakal menjadi cerita untuk kedepannya nanti di sebuah jadi kenangan, guys. Ya aku sendiri pernah ngalamin di waktu sekolah aku dulu di sebuah SMP, tapi ya itu SMP lumayan terkenal juga di Jambi. Oke, sekian ini ceritaku. Terima kasih udah mau membacanya. Thank you kakak. Oke, sama-sama em. Semoga nggak diikutin lagi ya. Oke guys, jadi itulah sedikit cerita dari teman kita yang DM ke Instagramku tentang sekolah horor atau asrama horor di sebuah sekolah. Ya, itu sih cerita dia ya. Ya mau gimana pun, ya dimanapun tetap ada mereka. Bahkan di rumah kita, yang ada isinya pun tetap ada mereka. Karena alam kita itu dengan alam mereka itu cuman tipis guys. Tipis alam gaib sama alam nyata. Itu dimensinya tipis. Jadi yang namanya jin itu nggak mandang ruang dan waktu. Siang pun bakal ada, apalagi malam kan. Yaudah guys, begitulah cerita dari teman kita. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe biar gua semangat terus buat kontennya. Semangat menuju 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Gas. See you.